Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Ya, langsung saja perkenalkan. Nama saya Rahmatia Barbuan. Saya mahasiswa dari STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Di sini saya mengambil jurusan Ahwal Saksiyah atau hukum keluarga. Ya, langsung saja di sini saya sedikit menjelaskan hukum administrasi peradilan agama tentang penyelesaian masalah di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang proses penyelesaian berkas di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Nah, pertama itu kita tahu dulu nih pengertian dari kasasi. Nah, kasasi itu ialah upaya hukum pemeriksaan perkara ke Mahkamah Agung oleh para pihak berperkara yang tidak menerima putusan hakim judeks faksi karena dianggap putusan tidak benar dan tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, di sini disebut pengertian seperti itu. Kenapa di sini disebut judeks faksi? Nah, karena di kasasi itu tidak semua perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Karena ada pengadilan yang diputus kepada tingkat pertama, tetapi tidak ada upaya hukum banding yang berlangsung membacakan upaya hukum kasasi. Oke, pembahasan kita singkat-singkat aja ya guys, teman-teman. Kita lanjut lagi penjelasannya. Nah, kita lihat dasar hukum kasasi. Nah, pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman atau upaya hukum kasasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pasal 28, 30, 43 sampai 54 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Tahu kewenangan Mahkamah Agung mengadili tingkat kasasi gitu. Nah, tentunya di sini ada SK KMA nomor 032 KMA SK 4 tahun 2007 tentang pemberlapan buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Nah, ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan kasasi. Nah, oke, lanjut lagi kita lihat dasar pemeriksaan kasasi. Nah, yaitu kita lihat pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang MA Mahkamah Agung. Di sini Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena yang pertama tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Ya. Yang kedua, salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah,
dari 3 poin ini yang ada dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menjadi alasan pihak mengajukan kasasi. Nah, selain itu, kalau selain dari 3 poin tersebut tidak dapat melakukan pengajuan permohonan kasasi. Oke, kita lanjut lagi. Jangka waktu kasasi. Nah, yaitu jangka waktu kasasi yaitu diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Jadi jangka waktu kasasinya ini diajukan cuman 14 hari setelah pemberitahuan putusan dari pengadilan tingkat banding. Jadi ini ya, ditempuh dahulu tingkat banding baru kasasi. Nah, untuk perkara yang tidak ada upaya hukum banding, maka jangka waktu kasasinya itu 14 hari setelah putusan dibacakan. Tahu untuk pihak itu untuk pihak yang hadir, dan 14 hari setelah pemberitahuan putusan itu untuk yang tidak hadir. Jadi sini jangka waktu 14 hari setelah putusan itu dibacakan itu untuk pihak yang hadir. Kalau untuk 14 hari setelah pemberitahuan putusan, nah itu untuk yang tidak hadir. Nah, jadi salah satu contoh yang terkait tidak bisa tingkat banding ini adalah contohnya PHI. Ya, di situ tidak ada upaya hukum banding dalam penyesuaian permasalahan hubungan industrial. Nah, contoh lain ialah terkait sengketa keanggotaan partai politik. Nah, itu juga tidak ada upaya hukum banding. Nah, maka putusan tingkat pertama langsung diajukan upaya hukum kasasi. Itu. Nah, terus bagaimana pendaftaran kasasi? Oke, bagaimana pendaftaran kasasi? Yaitu pertama itu diajukan ke pengadilan di meja PTSP, pengadilan tingkat pertama. Ya, di sini pengajuan tingkat pertama yang memutus perkara pada awalnya ya. Oke. Nah, lanjutnya atau kita lanjut lagi. Pemohon membayar panjar biaya kasasi dan menandatangani akta kasasi. Lalu kalau udah begitu berkas bisa diregistrasi dalam register pengadilan. Kalau misalnya udah membayar gitu ya, udah menandatangani akta kasasi. Jadi berkas kita itu udah dimasukkan di registrasi pengadilan. Nah, berikutnya permohonan kasasi itu dalam jangka waktu 7 hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. Nah, jadi dalam jangka waktu 7 hari itu kita harus sudah sampaikan kepada pihak lawan tentang permohonan kasasi ini. Itu terdapat dalam pasal 46 ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Agung. Oke. Lanjut, pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi. Ini terdapat dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, paling lambat 14 hari sejak pendaftaran kasasi. Ya. Tuh. Jadi kita harus menyerahkan memori kasasi. Itu paling lambat 14 hari sejak pendaftaran kasasi.
Jadi memori kasasi ini paling lambat 14 hari setelah pendaftarannya. Oke, selanjutnya panjar biaya kasasi. Nah, ini variabelnya apa aja gitu dalam panjar biaya kasasi ini. Nah, panjar biaya kasasi ini tergantung pada jumlah pihak. Nah, misalnya semakin banyak, maka semakin mahal. Nah, rinciannya sebagai berikut ya. Rincian biayanya. Nah, yang pertama itu biaya pendaftaran. Nah, yang kedua biaya kasasi. Yang ketiga biaya pengiriman berkas. Dan yang keempat pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini meliputi pernyataan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, insage, dan putusan kasasi. Nah, inilah biaya-biaya setoran. Di sini saya tidak bisa menjelaskan berapa biayanya, namun inilah variabelnya. Nah, karena tiap pengadilan memiliki ketentuan yang berbeda, yakni terkait dengan khususnya biaya pemberitahuan yang terkait dengan radius setara antara pengadilan dengan antara pihak pengadilan ya, gitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa isi memori kasasi. Nah, apa aja isi memori kasasi gitu ya. Keberatan, diantaranya itu keberatan pemohon kasasi atas putusan yang dijatuhkan pada tingkat judeks faksi. Nah, berikutnya pemohon menunjukkan kesalahan judeks faksi sebagai alasan mengajukan kasasi. Ya, sebagaimana dalam pasal 30 tadi ya, apakah tindak kewenangannya apakah salah dalam menerapkan hukum atau dikatakan suatu kelalaian sehingga putusan dibatalkan hukumnya ya, gitu. Jadi alasan untuk mengajukan kasasi diterangkan dalam memori kasasi. Jadi alasan untuk mengajukan kasasi tadi harus diterangkan dalam memori kasasi. Oke. Nah, selanjutnya tuntutan pemohon terhadap majelis kasasi untuk menjatuhkan putusan apa. Nah, biasanya di sini adalah membatalkan putusan dan mengadili sendiri. Selanjutnya, memori kasasi ini wajib diberitahukan kepada termohon kasasi. Nah, paling lambat itu 30 hari. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ada masa kontrak memori kasasi ya. Jadi ada masa kontrak memori kasasi. Nah, yaitu hak termohon kasasi untuk mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi. Nah, dan kasasi dari pemohon kasasi dari pemohon kasasi. Nah, karena ini hak, makanya sifatnya itu tidak wajib gitu. Nah, selanjutnya penyerahan kontrak memori kasasi paling lambat 14 hari setelah penyerahan memori kasasi. Oke. Itu tentang kontrak memori kasasi. Nah, selanjutnya itu kita lihat tentang isi kontrak memori kasasi. Nah, isinya itu apa aja? Yaitu yang pertama itu jawaban termohon kasasi atas memori kasasi. Kedua, termohon menunjukkan kesalahan dalil dalam memori kasasi. Yang ketiga itu termohon juga akan membenarkan pertimbangan hukum dari judeks faksi. Yang keempat, tuntutan termohon terhadap majelis kasasi untuk menolak permohonan kasasi atau menguatkan putusan judeks faksi tadi. Oke. Inilah ada beberapa isi dari kontrak memori kasasi. Nah, berikutnya ada
insage. Insage itu apa? Nah, insage adalah hak para pihak untuk meneliti berkas sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, sebelum dilakukan insage, para pihak akan diberitahukan melalui relas insage. Insage dituangkan dalam berita acara. Nah, jadi di sini untuk mempercepat perkara perdata di Mahkamah Agung, jadi dibatasi untuk waktunya. Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diterima, berkas harus dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diterima, itu berkasnya harus dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya kita lihat berkas perkara yang tidak memenuhi syarat, yaitu yang pertama, terlambat mengajukan pernyataan kasasi dan mengajukan memori kasasi. Yang kedua, keterlambatan ini akan dibuat akta oleh pengadilan. Jadi, berkas yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak akan mengirim ke Mahkamah Agung. Nah, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kasasi tidak dapat diterima sebagaimana terdapat dalam pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Jadi, jika kita mengajukan kasasi, harus pada waktu yang tepat dan segera menyerahkan memori kasasi. Karena jika tidak lengkap berkas pengajuan kasasi, kita dinyatakan tidak diterima dengan perkara menjadi kekuatan hukum tetap. Nah, berikutnya kita bahas tentang pencabutan kasasi. Nah, jadi ini masih tentang kasasi ya. Nah, pencabutan kasasi. Diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ya. Itu berkas sebelum diputus dapat dicabut kembali oleh pemohon. Dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau. Nah, jika pencabutan dilakukan sebelum berkas dikirim, berkas tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya pemeriksaan kasasi. Nah, ini diatur dalam pasal 50 sampai 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, pertama itu pemeriksaan melalui surat-surat. Namun, jika dipandang perlu bisa mendengar para pihak atau saksi, bisa juga memerintahkan FNPT untuk mendengar para pihak atau saksi tersebut. Nah, yang kedua, apabila membatalkan putusan pengadilan dan mengadili perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Nah, yang ketiga, apabila kasasi dikabulkan dengan dalil pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, maka Mahkamah Agung menyerahkan pada pengadilan yang berwenang. Nah, yang keempat, apabila mengabulkan kasasi dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu ya. Oke. Nah, dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir ya. Proses penyelesaian perkara tingkat kasasi, yaitu mungkin sama sebelumnya juga udah dibahas ya. Sama sih sebenarnya mah. Yang pertama itu
permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung. Nah, teliti dulu, kemudian dicatat. Nah, dan diberi nomor register perkara kasasi. Yang kedua, Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi. Nah, seperti di awal tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga, Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi. Itu yang ketiga. Jadi Ketua Mahkamah Agung itu menetapkan tim, dan selanjutnya Ketua tim itu masing-masing menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara tersebut ya. Nah, yang keempat, penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator atau askor kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir, panitera pengganti mendistribusikan berkas ke Majelis Hakim Agung masing-masing atau pembaca 1, pembaca 2, dan pembaca 3 untuk diberi pendapat. Belum terakhir deh. Yang keenam, Majelis Hakim Agung memutus perkara. Yang ketujuh, ini yang terakhir. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi. Nah, jadi itu penjelasan tentang kasasi tadi ya, yang penyelesaian kasasi tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.